Jungle. Audio Jungle. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi para pemirsa di rumah. Hari ini saya, Nazura Fagusti Aryansyah, akan menjadi presenter Anda hari ini. Berita hari ini yaitu seputar tentang meninggalnya Raja Pakubuwono ke-13 dan dualisme antara putra mahkota untuk posisi Raja Pakubuwono ke-14. Pada awal pekan ini, kabar duka datang dari Keraton Surakarta. Raja Pakubuwono ke-13, raja yang dikenal sebagai pelindung budaya dan simbol keberlanjutan tradisi Jawa, meninggal dunia setelah menjalani masa pemerintahan yang dinilai relatif stabil dan penuh perhatian terhadap kesejahteraan rakyat. Selama masa pemerintahannya, beliau dikenal sebagai figur yang menjaga harmoni dan di dalam keraton dan berperan dalam memperkuat identitas budaya Jawa, sekaligus memperbaiki hubungan dengan pihak luar. Kepergian beliau meninggalkan luka mendalam bagi keluarga besar keraton dan masyarakat yang memuja nilai-nilai adat dan tradisi Jawa. Sebagai penguasa yang dihormati, kepergian beliau menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang akan menggantikan posisi beliau sebagai pemimpin tertinggi di Kesunanan Surakarta. Persoalan yang muncul segera setelah wafatnya Pakubuwono ke-13 adalah ketidakpastian tentang siapa pengganti yang sah. Hingga kini, muncul dua kelompok yang mengklaim hak atas tahta Pakubuwono ke-14. Situasi ini dikenal sebagai dualisme, di mana terdapat dua klaim berbeda, yang masing-masing didukung oleh kelompok tertentu. Di satu sisi, ada pendukung yang mengklaim bahwa putra sulung dari Raja Pakubuwono ke-13 adalah pewarisah berdasarkan garis keturunan dan tradisi adat istiadat perwarisan turun-temurun. Mereka berargumen bahwa tradisi mengutamakan garis darah langsung dan kedudukan senioritas, sehingga kedudukan Pakubuwono ke-14 harus diakui sesuai proses adat. Kelompok ini mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan adat, penjabat kerajaan, dan sejumlah tokoh masyarakat yang percaya bahwa legitimasi pewarisan harus mengikuti aturan turun-menurun. Mereka menegaskan bahwa proses ini harus dilakukan secara transparan dan mengacu kepada tradisi yang sudah lama dijalankan. Namun, di sisi lain, muncul juga klaim dari sebagian keluarga dan tokoh kerajaan lain yang menyatakan bahwa sosok lain adalah pewaris yang lebih tepat dan berhak. Mereka menyoal proses penetapan dan menegaskan bahwa syarat-syarat tertentu harus dipenuhi agar seseorang bisa diangkat sebagai raja. Argumentasi ini didukung oleh beberapa kelompok masyarakat dan tokoh adat yang berbeda pandang tentang interpretasi tradisi tersebut. Situasi ini memicu ketegangan dan ketidakpastian. Masyarakat menjadi bingung memilih pihak yang mereka anggap sah, dan ketidakpastian ini berdampak pada stabilitas sosial dan budaya di Surakarta. Beberapa acara adat dan kegiatan keraton sempat tertunda karena adanya ketegangan internal ini. Selain itu, berita tentang dualisme ini juga menyebar keluar keraton, menimbulkan persepsi berbeda di masyarakat umum. Ada yang menyampaikan kekhawatiran akan munculnya konflik yang lebih luas atau bahkan perpecahan dalam lingkungan keraton, sementara yang lain mengajak masyarakat untuk bersabar dan menunggu penyelesaian resmi dari pihak yang berwenang. Pihak pemerintah setempat bersama tokoh adat dan keluarga besar keraton kini berusaha mencari solusi terbaik. Upaya mediasi dan dialog secara intensif dilakukan agar klaim-klaim yang muncul dapat diselesaikan secara kekeluargaan
dan sesuai adat istiadat. Dalam beberapa sesi dialog, para pemangku kepentingan berusaha mencapai mufakat, termasuk membentuk Dewan Kehormatan Adat yang akan menilai dan memberikan rekomendasi terkait penetapan raja baru. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan kejelasan hukum dan menjaga keutuhan tradisi yang telah berlangsung lama. Selain itu, masyarakat pun diajak untuk tetap menjaga ketertiban dan menghormati proses yang sedang berjalan. Edukasi budaya dan pemahaman sejarah tentang pentingnya menjaga kedamaian sosial menjadi kunci agar konflik tidak berkembang. Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bahwa di balik kejayaan budaya Jawa, tantangan tetap ada dalam menjaga kestabilan institusi tradisional dalam era modern. Semangat musyawarah dan mufakat perlu terus dipupuk agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara bijaksana. Harapan besar disematkan kepada semua pihak bahwa proses penetapan raja bisa berlangsung tanpa konflik berkepanjangan, dan hasil akhirnya mampu diterima oleh seluruh masyarakat Surakarta. Semoga segala perbedaan pandangan dapat diselesaikan dengan jalan mufakat, dan tak lupa mengenang jasa serta almarhum Raja Pakubuwono ke-13 sebagai simbol kejayaan budaya dan tradisi yang harus tetap dijaga. Demikian berita hari ini, saya Nazul Rafa dari Telsa TV, sekian.